Baik, saya tanggapi bahwa kita sepakati bersama bahwa pelanggaran haki itu melanggar hukum. Kita sepakati bersama bahwa hak asasi manusia itu diatur oleh undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. Maka kesamaan hak itu harus berimbang. Saya menanggapi ketika apa yang terjadi dalam kasus viral ini, bahwa Lesti Kejora dilaporkan oleh Doni Dores itu, menurut saya sebagai praktisi hukum, itu terjadi error in objecto. Kenapa? Tidak tepat ketika seseorang menyerang Lesti dalam kasus ini yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 pasal 113. Karena apa? Kalau kita melaporkan seseorang secara pidana, elemen eksplisitnya adalah harus terukur secara eksak berapa kerugian yang diderita oleh si pelapor, ya. Nah, tiba-tiba sekarang melaporkan Lesti Kejora yang berkaitan dengan tidak substansial apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Yang saya tahu bahwa ini adalah kontestasi politik di mana event audisi adalah pilihan lagu. Kan sudah ada di situ lagu A, B, C, D. Lagunya pilihannya, Lesti memilih lagunya yang ranting itu kan. Nah, tidak bisa Lesti disalahkan. Seharusnya pihak Unidoris lakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, terserah lah ya. Yang jelas yang dilaporkan itu, yang diadukan itu adalah pihak Indosiar, bukan Lesti Kejora. Contoh misalkan Lesti Kejora hobi nyanyi, sering bernyanyi di YouTube. Dia bisa nggak menghitung berapa penghasilan Lesti di dalam menyanyikan lagu tersebut? Kan tidak bisa dihitung. Terus sekarang viral bahwa Lesti diputar ulang oleh beberapa YouTuber, itu sah-sah saja kalau menurut saya. Dipublikasikan sah saja karena lagu itu untuk didengarkan, diciptakan untuk dinikmati, diciptakan untuk siapapun orang yang mau menyanyikan itu sah-sah saja. Terkecuali ada asas-asas yang mengatur bahwa ada lagu itu tidak boleh dinyanyikan oleh orang lain. Kita sepakati bersama bahwa etika itu undang-undang meskipun tidak dipasalkan. Ketika seseorang melanggar etika, maka akan mendapatkan sanksi sosial. Maka dari itu tindakan yang dilakukan oleh Lesti yang kita tahu bersama bahwa sudah dilakukan somasi. Terus ketika seseorang yang disomasi itu dia tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan dia tidak perlu menjawab somasi, ya tidak perlu dijawab. Namun ketika memang saya tahu Lesti orang baik, ya silaturahim aja kan begitu. Saya yakin Lesti dengan suaminya juga mau menyambut baik kedatangan Doni Dores ya, daripada sekarang berusaha untuk melaporkan suatu kejadian, suatu peristiwa di mana aksiomatisme kan begitu. Akhirnya oh iya ya, elemen eksplisit itu harus terhitung dulu. Nah sekarang bagaimana saya bisa menuntut kerugian yang berkaitan dengan tuntutan kerugian dan lain sebagainya, meskipun ada beberapa pasal yang memang dipersilakan untuk melaporkan pelaporan, tapi linearnya seseorang harus melakukan upaya hukum secara pidana, karena setelah melakukan upaya hukum pidana dan di situ terdapat bukti-bukti pelanggaran melawan hukum, maka silahkan dilaporkan secara pidananya.